Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, yang saya hormati Kepala Pondok Pesantren Tebu Ireng II Al Ustadz Umbaran SHI, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Sains Tebu Ireng Kiai Haji Hairul Anam, serta guru-guru serta staf SMP Sains Tebu Ireng, khususnya Ustazah Ulfa sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan juga yang sama-sama saya cintai, teman-teman khususnya kelas 9D. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan ini, dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karenanya lah kita bisa berada di zaman terang benderang ini, dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah, yaitu ad-dinul Islam. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, sekolah adalah sebagai tempat pendidikan dan pengajaran bagi siswa yang tidak lepas dari berbagai hal perkawanan. Bahkan terkadang hal itu begitu mudah mengikuti sejalan dengan perkembangan usia para siswa, terutama usia remaja. Jika tidak dikontrol dengan secara ketat dan tidak dikontrol secara waspada oleh pihak sekolah, kita sendiri sangat menyesal akan adanya dampak negatif dari perkawan tersebut. Contohnya seperti minum-minuman keras, mabuk-mabukan, menggunakan obat-obat terlarang, dan hal lain sebagainya, serta mulai mencoba-coba pergaulan menyimpang lainnya. Jelas ini adalah tantangan bagi pihak sekolah dan para guru. Walaupun itu, sekolah harus ikut bertanggung jawab menjaga moral para pelajar. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, harus diakui akhir-akhir ini penyimpangan yang dilakukan oleh para pelajar semakin meningkat. Berbagai pengaruh budaya barat yang seringkali mereka tontonkan di televisi ataupun di media internet turut berperan besar dalam meningkatkan kualitas negatif para pelaku pelajar. Jika kita hitung berapa kasus yang dilakukan setiap harinya akibat perilaku pelajar yang tidak terpuji, dan itu yang terjadi di lingkungan sekolah. Beberapa gejala kerawanan yang sering tampak di lingkungan sekolah, di antaranya membolos, merusak sarana sekolah, menentang terhadap guru, perkelahian, bahkan terjadi pelecehan dan penganiayaan. Masalah kerawanan sekolah ini menjadi persoalan serius. Penanggulangannya tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak sekolah. Kesadaran pribadi siswa dan perhatian keluarga turut membantu mengatasi kerawanan sekolah tersebut. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, ada beberapa jenis penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai kerawanan sekolah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan antisosial, seperti berada di tempat-tempat hiburan atau pusat-pusat pembelanjaan saat jam belajar,
dan perilaku buruk yang dilakukan secara kolektif. Biasanya pelajar usia remaja mulai membentuk kelompok-kelompok atau geng sebagai bentuk-bentuk pencarian identitas, atau bisa kita sebut sekarang dengan stalker atau stalking, dan menunjukkan eksistensinya di lingkungan masyarakat. Kedua, perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain dan bersifat kebendaan, seperti mengambil barang milik orang lain, teman, sekolah ataupun milik umum, dan melakukan pemerasan di lingkungan masyarakat ataupun sekolah. Pemerasan adalah segala tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melakukan penekanan terhadap orang lain. Biasanya pemerasan terjadi oleh pelajar yang merasa diri lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Berbagai kemungkinan kerawanan sekolah terbuat harus selalu diwaspadai. Berbagai kemungkinan kerawanan sekolah tersebut harus selalu diawasi. Banyaknya jumlah siswa di sekolah menunjukkan banyaknya pula karakter yang harus dipahami. Belum lagi latar belakang mereka berbeda-beda. Dan juga tidak semua siswa itu berlatar belakang dari keluarga yang harmonis. Begitu juga tidak semua siswa berlatar belakang dari lingkungan masyarakat yang agamis. Hal ini pun menjadi tantangan berat bagi para siswa yang berkarakter baik, sebab tidak menutup kemungkinan karakter yang sudah baik malah menjadi buruk karena pengaruh lingkungan tempat dia tinggal. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, jadi marilah kita bersama-sama membangun karakter yang berakhlak baik. Dengan demikian akan lahir pribadi-pribadi yang cerdas serta berintelektual dan bermoral. Jadikanlah momentum ini sebagai langkah awal untuk mewujudkan harapan tersebut. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah pidato ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan yang membuat hati teman-teman menjadi tersinggung dan kurang berkenan di hati teman-teman ataupun di hati ustazah sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.